Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bilangan kuantum dari pelajaran kimia dasar. Oke, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Akila Rizky Arif dengan NIM 4322504 dari kelas 1C TKI jurusan Teknik Kimia Prodi D4 Teknologi Kimia Industri. Oke, kita lanjut ke materinya. Jadi materi kali ini itu mengenai bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum merupakan bilangan digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat elektron dalam sebuah atom, menentukan posisi dan juga energi elektron tersebut. Nah, bilangan kuantum tersebut terbagi menjadi 4, yaitu bilangan kuantum utama yang menunjukkan kulit atau tingkat energi utama tempat elektron berada. Nilainya itu bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi semakin besar nilai N, semakin jauh elektron dari inti dan semakin besar energi elektronnya. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut yang dilambangkan huruf L. Jadi fungsinya itu untuk menentukan bentuk orbital tempat elektron berada. Nilainya itu berkisar dari 0 sampai N-1. Nah, untuk subkulit S itu L-nya itu nilai L-nya itu sama dengan 0. Untuk subkulit P itu nilai L-nya sama dengan 1. Untuk subkulit D itu nilai L-nya sama dengan 2, dan untuk subkulit F itu nilai L-nya sama dengan 3. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan huruf M, MI. Nah, jadi fungsinya itu untuk menentukan orientasi orbital dalam ruang atau arah orbital terhadap sumbunya. Jadi nilainya itu berkisar 0, min 3 sampai plus 3, min 2 sampai plus 2, min 1 sama plus 1 dan 0. Nah, untuk subkulit S itu orbitalnya itu 1. Untuk subkulit P itu subkulitnya ada 3. Untuk subkulit D itu orbitalnya ada 5, dan terakhir subkulit F itu memiliki 7 orbital. Nah, yang terakhir adalah bilangan kuantum spin atau spiral. Jadi fungsinya itu untuk menentukan arah putaran sebuah elektron dalam suatu orbital. Nah, apabila arah putaran elektronnya itu menghadap ke atas, bakal hasilnya itu plus 1/2, dan kalau misalnya nilai elektronnya turun ke bawah, itu hasilnya minus 1/2. Jadi kemungkinannya itu di antara dua tersebut, plus 1/2 atau min 1/2, bergantung arah elektronnya ke atas ke bawah. Oke, kita lanjut ke tugas yang diberikan oleh Pak Mahir. Pilihlah 3-4 unsur dan susunlah hampir menyerupai nama panggilanmu, lalu buat pula untuk nama saudaramu. Tuliskan konfigurasi elektronnya dan elektron valensi dari unsur-unsur yang telah kamu pilih, lalu tuliskan pula keempat bilangan kuantumnya. Lalu buatkan video penjelasannya. Oke, kita bedah soal. Jadi for your information, jadi nama panggilan saya itu bisa Cipe sebenarnya, tapi ya teman-teman terdekat sekali biasa karena gigi saya yang Cipe. Nah, untuk huruf C itu saya ambil unsur karbon dengan nomor atom 6. Untuk huruf I itu saya ambil unsur iodium dengan nomor atom 53. Huruf P itu saya ambil unsur fluorin dengan nomor atom 9, dan PE itu saya ambil huruf P itu saya ambil unsur Fe dengan nomor atom 26. Nah, kita lanjut ke bedah. Nah, nomor 1 itu 6C, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p2. Nah, nilai kuantum utamanya atau N itu 2. Kita ambil dari koefisien dari subkulit terakhirnya itu P. Nah, koefisiennya itu 2, jadi nilai N nya sama dengan 2. Nah, nilai bilangan kuantum azimutnya atau L nya sama dengan 1, karena nilai bilangan kuantum azimut dari subkulit P itu 1. Nah, untuk bilangan kuantum magnetiknya kita ambil dari elektron valensi terakhir yaitu 2. Nah, kita bikin 3 orbital karena dia itu subkulit P. Nah,
untuk menentukan nilainya, untuk menentukan nilai bilangan kuantumnya, kita membuat arah elektron itu ke atas terlebih dahulu sebanyak elektron valensi terakhirnya, yaitu 2. Jadi harus menghadap ke atas terlebih dahulu bersusun. Jadi ke atas elektron ke atas itu di -1, 0, +1, terus menghadap ke bawah kalau sudah full orbitalnya. Nah, di sini kan 2, jadi kita berikan satu elektron valensi menghadap ke atas di -1 dan satu elektron menghadap ke atas di 0, berakhir di 0 karena elektron valensinya itu cuma 2. Jadi nilai bilangan kuantum magnetiknya itu 0 karena berhenti di orbital 0. Nah, untuk nilai bilangan kuantum spinnya itu +1/2 karena arah elektronnya itu mengarah ke atas. Nah, yang kedua, iodium dengan nomor atom yang ketiga, konfigurasi elektronnya itu Kr dengan nomor atom 36, lalu ditambahkan dengan 4d10, 5s2, 5p5, n sama dengan 5 seperti koefisien dari subkulit terakhirnya itu P. Nah, yang kedua itu nilai L-nya. Nah, karena subkulitnya itu P, berarti nilai dari bilangan kuantum azimutnya itu sama dengan 1, dan nilai bilangan kuantum magnetiknya itu kita gunakan 3 orbital karena subkulit P ya. Nah, elektron valensinya ada 5, jadi kita bikin dulu elektron valensinya menghadap arah elektronnya itu ke atas 3 kali supaya memenuhi, terus ditambah lagi arah elektronnya ke bawah sampai habis. Nah, habisnya itu di orbital 0. Jadi nilai dari bilangan kuantum magnetiknya itu sama dengan 0. Nah, kemudian nilai bilangan kuantum spinnya sama dengan -1/2 karena arah elektronnya turun. Nah, yang ketiga itu fluorin dengan nomor atom 9. Nah, konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p5. N-nya itu 2 karena koefisien dari subkulit P. Ya, dan nilai L-nya atau bilangan kuantum azimutnya sama dengan 1 karena dia memakai subkulit P. Nah, begitu juga dengan bilangan kuantum magnetiknya. Dia itu subkulit P, berarti ada 3 kotak orbital. Nah, kan elektron valensinya ada 5. Jadi kita memenuhi dulu seluruh kotak orbital dengan arah elektron ke atas, lalu sisanya kita pakai elektron bawah. Jadi di sini ada 3, berarti 5 elektron valensi dihabiskan dikurang 3 menghadap ke atas, lalu sisanya itu menghadap ke bawah, berakhir di 0. Nah, berarti nilai bilangan kuantum magnetiknya itu 0, dan nilai bilangan kuantum spinnya itu -1/2 karena elektronnya menghadap ke bawah. Dan yang keempat itu besi atau Fe dengan nomor atom 26. Konfigurasi elektronnya itu argon dengan nilai 18, nomor atom 18, lalu ditambah dengan 3 D6 dan 4s2. N-nya sama dengan 4 karena koefisien dari S. Nah, untuk nilai bilangan kuantum azimutnya itu 0 karena kenapa? Karena ya dia menggunakan terakhirnya itu menggunakan subkulit S, nilainya sama dengan 0. Nah, untuk orbitalnya cuma 1 kotak orbital dan tersisa 2 elektron valensi, 1 dan 2. Jadi 1 full ke atas lalu ke bawah. Jadi nilainya itu bilangan kuantum magnetiknya sama dengan 0, dan bilangan kuantum spinnya atau spiralnya itu sama dengan 1/2 karena ya menghadap arah elektronnya menghadap ke bawah. Nah, lanjut ke bedah soal yang kedua. Jadi Anita itu nama adik saya, teman-teman ya. Jadi untuk huruf Al ya saya menggunakan unsur aluminium dengan nomor atom 13. I itu saya menggunakan
unsur iodium dengan nomor atom 53, dan terakhir itu Ta, huruf Ta saya menggunakan unsur Ta atau tantalum dengan nomor atom 73. Nah, mari kita jelaskan. Jadi 13 aluminium dengan nomor atom 13 itu konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p1. Nah, bilangan kuantum utamanya itu 3 karena koefisien dari p-nya. Nah, untuk bilangan kuantum azimutnya itu 1 karena di terakhirnya itu menggunakan subkulit P, dan subkulit magnet dan bilangan kuantum magnetiknya itu ada 3 otak orbital karena subkulitnya itu P. Nah, dan sisa elektron valensinya itu cuma 1. Jadi kita hadapkan ke atas arah elektronnya di kotak orbital -1. Jadi bilangan kuantum magnetiknya itu sama dengan -1, dan bilangan kuantum spinnya itu +1/2 karena arah elektronnya ke atas. Yang kedua di sini ada iodium dengan nomor atom 53. Nah, konfigurasi elektronnya itu Kr dengan nomor atom 36, lalu ditambahkan dengan 4d10, 5s2 dan 5p5. N-nya seperti kita ketahui itu koefisien dari subkulit terakhirnya itu P. Nah, itu nilainya 5. Dan nilai bilangan kuantum azimutnya itu 1 karena menggunakan subkulit P. Untuk bilangan kuantum magnetiknya ya kita menggunakan 3 orbital karena subkulit P yang ada di akhir. Dan sisa elektron valensinya itu 5. Jadi kita bikin dulu 3 elektron mengarah ke atas sebanyak orbitalnya, jadi 3. Nah, sisanya itu 2 elektron itu menghadap ke bawah dan berakhir di orbital 0. Jadi nilai bilangan kuantum magnetiknya itu sama dengan 0, dan nilai bilangan kuantum spinnya sama dengan -1/2 karena arah elektronnya turun. Dan yang terakhir ada tantalum dengan nomor 73. Jadi di sini konfigurasi elektronnya itu xenon dengan nomor atom 54. Nah, ditambah dengan 4f14, 5d3 dan 6s2. N-nya di sini sama dengan 5 karena kulit terluarnya sebenarnya itu ya 5d3 itu. Jadi N-nya sama dengan 5. Dan L-nya itu sama dengan 2 karena subkulit terakhirnya itu D, dan nilai L dari subkulit D itu sama dengan 2. Nah, untuk bilangan kuantum magnetiknya kita membuat 5 orbital karena menggunakan subkulit D, dan kita ambil elektron valensinya dari 5D tersebut yaitu 3. Jadi kita mengisi kotak orbitalnya itu dengan elektron menghadap ke atas sebanyak 3 dan berakhir di kotak orbital yang 0. Jadi bilangan kuantum magnetiknya itu sama dengan 0, dan bilangan kuantum spinnya itu +1/2 karena elektronnya menghadap ke atas. Oke, kita menuju ke kesimpulan. Jadi bilangan kuantum itu berfungsi untuk menggambarkan posisi, energi, serta sifat elektron di dalam atom. Setiap elektron dalam suatu atom memiliki 4 bilangan kuantum yang unik, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan juga bilangan kuantum spin. Masing-masing itu berfungsi. Itu utama itu menunjukkan kulit atau tingkat energi utama elektron, bilangan kuantum azimut untuk menentukan bentuk orbital tempat elektron berada, bilangan kuantum magnetik menunjukkan orientasi orbitalnya dalam ruang atau kotaknya, dan bilangan kuantum spin itu menjelaskan arah putaran elektron dalam orbital, itu mengarah naik atau turun. Nah, keempat bilangan kuantum ini sangat penting karena mampu membedakan kedudukan masing-masing elektron, sekaligus menjelaskan sifat-sifat atom. Selain itu, menurut prinsip larangan Pauli, tidak ada 2 elektron dalam sebuah atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama persis. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.